Nah, ini kalau aplikasi via aplikasi, yang web juga nggak beda jauh. Kalau udah masuk, ntar udah login gitu ya, nanti ada nih tampilan link-link yang ada di yang tadi tuh apa aja gitu. Ini kan kayak aku naruh di highlight ada podcastku, YouTube channel segala macam, dan ini yang sebelah kanannya ini yang hijau ini tinggal kalau misalnya mau dimunculin warna hijau gitu, kalau misalnya mau dihapus nggak dimunculin, misalnya podcastnya nggak mau dimunculin, nah tinggal digeser aja ke abu-abu, ntar penerapannya langsung di sininya kan otomatis. Jadi dia ini ya ketika diutak-atik langsung otomatis tuh. Nah kan nggak ada kan podcastnya, langsung nggak ada di highlightnya kayak gitu. Nah kalau mau nambahin itu link tinggal add new link. Terus ya udah tinggal masukin aja mau linknya apa. Bisa juga video YouTube ditaruh sini nanti langsung terpreview juga bisa nih, sekarang banyak nih. Ya, dan sekarang dia ada fasilitas fitur mirip-mirip crowdfunding ya. Tapi harus daftar dulu nih ke beberapa penyedianya. Jadi misalnya di support gitu bisa di apa namanya? Kadang-kadang kan kalau kayak donate itu kan ada donate dalam bentuk PayPal kayak gitu. Nah, ini kalau ini dari Tipjar, Request, Spring, GoFund ya itu ada pilihannya. Tapi aku belum gunain sih fasilitas itu. Dan itu biasanya lebih ke untuk konten kreator ya. Kalau ini kan kita fokusnya ke online apa namanya? Shop atau online bisnis. Nah, paling ini yang bisa digunain, share kontennya musik, video, header, SoundCloud segala macam, TikTok bisa, atau ya link langsung aja. Linknya apa? Diklik. Nah, misalnya aku naruh blogku deh. Enggak, ini ya, karena ini online shop jadi Instagram yang terkait itu jualan my artwork and craft. Yang di Instagram aja deh. Tadi mau masukin yang di cart.co tapi nggak jadi. Itu dotnya lupa. Dotnya. Aduh. Dotnya lupa. Pantesan nggak ke detect. Wait. My dot. Titiknya tadi lupa. Ini mau pakai thumbnail atau enggak? Ini kan nunjukin pakai thumbnail, muncul nggak dia di sini? Masih login Instagram. Oh, ini berarti tadi nggak pas. Aku delete aja deh, tinggal delete yang atas, delete link. Tunggu, tambahin lagi add new link. .com nice art. Oh, nggak bisa ya dia ya masuk ke login Instagram. Kali kok Instagram nggak bisa ya. Oh ya, tapi sebelumnya bisa kayaknya. Ya udah, kok nggak bisa masuknya ke sini, ke apa, kukira tampilan snipnya kelihatan. Yes. Ya udahlah, ini aja, webnya aja.
digital.co. Nah, kan udah muncul. Nah, ini tinggal kita lihat ya tampilannya di Chrome. Udah ada. Nih, langsung nge-link kayak gitu, simpel gitu. Tapi kalau mau ditambahin kayak snip kayak ini yang YouTube channel ya. Apa namanya? Yang aku taruh waktu itu di free content kelas bersama Mesh itu udah langsung muncul. Ketika diklik videonya langsung muncul YouTube-nya. Jadi bisa disetting kayak gini juga. Nah, kalau tadi kan cuma link doang. Nah, itu pas nyetingnya di mana? Pas kita ngeposting ini ada pilihannya. Nih yang untuk yang itu ya. Bentar, bawain. Aduh. Freelance project bukan. Itu tadi YouTube. Nah, bukan. Itu kelas bersama itu masuknya free content. Nah, ini pas di sini kan aku milih tuh yang ada play sebelah kiri bawah, play buat YouTube-nya. Nah, kalau kita milih kayak gitu, nanti langsung muncul di di tampilan kayak tadi. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk baru sih. Kalau misalnya mau diterapin dalam online shop. Atau mungkin yang butuh simulasi. Nah, terus enaknya di Linktree juga kita bisa ngelihat ini insight-nya. Nih kan ada 13. Sekarang dia ini ternyata sudah tidak bisa untuk ngelihat detail. Dulu bisa ngelihat detail, ternyata harus upgrade alias berbayar. Jadi cuma sekilas bisa ngelihat ini aja ya, yang ngunjungin berapa, 13, 2 orang, 1 atau kayak gitu lah. Oke, ini untuk ininya ya, konten aku. Nah, kalau nggak mau diaktifin tinggal digeser kiri, udah dia langsung aktif. Terus ini modelnya drag and drop. Mau pindahin ke bawah tinggal di sebelah kirinya diklik, terus drag ke bawah atau kemana yang mau dipindahin. Nih misalnya, aduh sensitif ininya. Nah, highlight, pindahin ke sini. Tapi ini lagi nggak aktif. Kok nggak aktif dia nggak muncul. Ke bawah, ke atas lagi. Nah, dah digeser, dia muncul. Kok nggak bisa diklik? Back. Emang enaknya sih ini ya gunain laptop, tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu. Pakai HP atau tablet. Ini aku pakai tablet. Di highlight munculnya kan, Nice Artwork. Gitu. Jadi modelnya sama kayak yang kemarin, drag and drop. Terus mirip dengan card.co ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, paling ini ya. Sekarang temanya lumayan nih. Udah lumayan banyak pilihan. Tinggal klik appearance. Nah, tinggal pilih mau apa temanya, sampai linknya juga bisa dipilih tuh mau kotak atau agak ada bulat-bulat dikit. Tapi ini rata-rata yang atas-atas ini yang berbayar. Jadi pilihnya yang tidak berbayar. Ngomong-ngomong ini kok di sini berbayar semuanya ya? Kalau yang di web enggak. Tunggu. Kenapa sekarang jadi berbayar semuanya ini di sini? Aku kemarin ngejelasin yang personal branding pakai yang di web. Makanya baru tahu kalau yang di sini. Ya ntar mendingan ngaksesnya dari web deh kalau yang ini. Biasanya ada pilihan-pilihannya. Mau yang mana? Gitu. Intinya itu nih analytical-nya, kalau pas kita klik analitik bisa ketahuan siapa yang ngeklik sama view-nya berapa, kliknya berapa.
Terus ini pas ngeklik preview tampilannya seperti apa. Udah lama ya. Nah itu sama balik lagi ke tadi ya. Ini kalau ini halaman dashboard ya. Gitu. Kalau yang via apps. Nah bisa juga diintegrasikan sama mailing list kalau mau. Gitu. Sama ini ada affiliate program sih kalau misalnya mau gunain. Jadi ntar share-share apa namanya kode ke teman-teman ya. Nggak tahu waktu itu fasilitasnya apa ya, paling ini dapat yang langganan kali ya, yang pro berapa minggu berapa bulan lupa lockout. Nah ini makanya aku baru lihat nih yang temnya di sini pada upgrade semuanya. Kalau yang di web nggak upgrade, biasanya kemarin ada temnya banyak. Coba kita lihat. Ntar harus masukin lagi, harus dimatiin lagi. Pokoknya intinya itu ya, biar kalau tem ntar bisa diutak-atik via ini aja browser. Ada pilihannya. Itu aku milih yang hitam itu kemarin. Terus intinya polling tree, nggak ribet kan. Nah kita beranjak ke ini Maska. Ini mah kartu CEO Maska. Tuh dari Linktree ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada lanjut ke Maska nih. Kalau Maska ini harus install apps ya. Appsnya di browser di apa namanya, Google Play Store ada ya. Ntar bentuknya yang kayak tulisannya milkshake, kedua dari bawah di atas Zoom. Nah ya bentar aku mau ngecek ini suara, takutnya kemarin tiba-tiba udah mute. Nah ini kalau misalnya Maska ini dia simple ya, nggak ribet, dan bentuknya lebih ke mobile, jadi portrait. Kalau ini aku udah ada dua pages, jatahnya berapa ya lupa. Ini aku gunain buat ya ini arsip yang ngobrol dadakan sama buku yang udah pernah ditulis bareng-bareng, nggak sendirian sih. Waktu 2021 apa aja itu aku gunain. Nah kalau misalnya untuk online shop ntar bisa juga mirip-mirip sama yang cart.co, tapi ini lebih ringkas dan lebih ke mobile karena tampilannya portrait. Tapi nanti dipikirin aja kalau misalnya udah ada cart.co, Maskanya buat apa, atau enggak gini, cart.co itu utamanya Maskanya misal buat landing page aja, buat produk-produk tertentu atau yang lagi ada promo aja sih. Tapi terserah sih. Nah kayak gitu. Nah ini misalnya mau bikin langsung aja, tinggal tadi ya klik yang tanda plus di bawah, tinggal dipilih mau yang mana. Apakah Maskanya buat about aja atau profil online shopnya, atau buat kumpulan link-link, atau yang buat referensi, atau buat buat ini sih quote promotion, atau lebih fokus ke YouTube jadi promosi buat YouTube aja. Nah itu tinggal dipilih. Kalau aku kemarin karena tujuannya buat arsip apa namanya, program ngobrol dadakan sama apa satu lagi tuh, buku, jadi aku milihnya link. Tapi kalau misalnya buat diterapin dalam online bisnis atau online shop, ya itu harus disesuaikan dulu, maunya lebih ke profil yang handy atau kumpulan berbagai link yang terkait brand usahanya. Kalau cuma sekedar buat profilnya, ya udah kita pilih yang about aja sih, atau membuat referensi misalnya top 3 produk
apa sih namanya? Apa itunya? Apa gitu. Nah, tinggal pilih aja. Coba yang about ya. Aku biasanya pakai yang links. Karena buat arsip kok aku tujuannya. Nah, ini kalau yang about ya udah tinggal ditulis ini tentang apa. Misalnya ya aku bingung kalau misalnya pakai contoh yang orang lain, udah yang aku aja deh. Tentang my artwork. Kecuali kalau ada yang bawa materi, bawa contoh. Ada yang bawa nggak materi buat di web? Kalau belum ada ya udah ini aja. Ada? Nggak ada belum. Belum. Makanya ya udah apa pura-puranya ngarang bebas dulu subheadingnya apa ya? More than creativity artworks and craft. Misalnya gitu. Kalau nggak usah itu deh. Customize aja deh. Customize. Ya. Ini ya biasalah deskripsi. Deskripsinya apa ya? We create art and crafts based on your karakteristik misalnya gitu. Terus ya udah image-nya apa? Tinggal pilih image-nya apa ya. Ini aja dulu lah. Kali ya. Bisa ini ya, linknya kalau mau dari external link. Bisa social linknya juga. Udah kalau udah tinggal ini coba ya external linknya aku taruh deh. Ini deh Instagram. Jangan Instagram tadi ya, web yang di Cart.co. My artwork and crafts. Apa namanya? Kan lupa kan. Official web. Tadi ya. Nah, terus tinggal ini aku tambahin link Instagram. Instagramnya ada. Preview. Nah, udah. Tinggal ini mirip kan sebenarnya temnya nggak? Oh ya, temnya aku belum milih ya tadi ya yang ini mirip sama yang itu yang kemarin buat yang apa tuh namanya? Arsip ngobrol dadakan kayak gitu. Gitu deh. Terus udah kebayang, tinggal diutak-atik gitu. Diskat. Ini ada pilihan yang sebenarnya tadi aku milih yang paling atas. Ada temnya tuh unik-unik blank. Oh, ada blank canvas juga. Nah, ini kali ya kalau yang Mbak siapa Mariani ya? Kayaknya nih masuk nih kalau misalnya minimalis gini. Coba kita lihat previewnya. Tuh. Emang dari kemarin yang bikin web page satu halaman kayak Cart.co sama Maska ini sebenarnya salah satu alasannya kenapa milih dua platform itu karena tampilan desainnya menurutku rada-rada estetiknya dapet gitu. Jadinya aku milih itu jadiin referensi. Walaupun kalau secara fitur mungkin yang lain juga mirip-mirip lah kayak gini gitu. Nah, ntar dipilih sendiri aja ya.
Ini nyambung nih yang apa kalau jualan jilbab nih. Bisa Iya, Mbak. tuh vintage apa soft. Nah, tinggal itu. Tapi ya ini nggak apa dia karena formatnya mobile web jadi ya portrait kayak gini itu aja sih kelemahannya. Kan kalau card.co dia nyesuaiin ya kalau ketika dibuka di mana namanya di komputer sama di HP gitu kan. Tapi kalau ini memang ya kayak begini jadinya itu aja sih. Tapi untuk upload konten segala macam user friendly sih. Gitu. Ini kalau aku waktu itu gunainnya sampai sekarang cuma buat ini arsip doang sih. Arsip. Terus bisa digabung 2 page. Jadi ini 2 page berbeda dijadiin sama satu akun. Tuh. Tapi ya ada iklannya dikit belakang. Mereka promo ininya, apa namanya? Bikin webnya. Ini kalau pas diklik ini kan dulu 2021 sering ikut nulis keroyokan komunitas apa nih segala macam nih. Nah, biasanya ya udah tinggal klik nyambung ke Instagramnya gitu doang. Nah, ini pas zaman-zaman masih pre-order kayak gitu. Aku belum gunain kalau buat Maska ini buat apa online shop atau jualan belum. Aku prefer cuma buat kayak sekedar kartu nama aja yang apa tadi tuh yang kartu.co. Ini lebih aku gunakan buat arsip sih. Arsip kayak ngobrol dadakan udah ketika misalnya ini tentang apa ya? Scholarship, konten pembelajaran diklik langsung nyambung ke nah ininya apa namanya IG live-nya arsip IG live ya kayak gitu. Udah berapa ya waktu itu sempat 16 atau 21 pas tahun 2021. Sekarang tahun ini baru sekali ngadain sekali ya iya yang tentang kemarin tentang musik kok nggak salah tahun kemarin juga cuma sekali. Udah itu oke kita Maska ada yang mau ditanyain? Jadi kok Maska ngutak-ngatiknya harus di apps Milkshake Maska. Kalau nggak ada lanjut ke LinkedIn nih. Tapi Mbak nanti kalau apa namanya displaynya tetap bisa dilihat via web gitu ya? Displaynya tetap kayak gini, tapi ya tadi portrait kalau MSG apa milkshake itu. Displaynya portrait kayak gini. Itu sih. Jadi coba kalau misalnya buka di apa namanya di komputer tetap kayak gini, cuma jadi kanan kirinya blank. Itu agak agak apa ya bukan kelemahan ya. Ya memang mereka kali emang nyiapin apps-nya buat di ini utamanya buat di mobile kali. Kayak gitu. Tapi apa aksesnya nggak lama kok, cepet. Itu kalau misalnya yang tadi kan kalau yang kemarin card.co nyesuaiin ketika buka di komputer sama di mobile beda. Kalau yang Linktree juga kayak begitu doang, mau di browser maupun di itu modelnya kayak gitu, ciri khasnya kayak gitu. Dan memang sebelum ada yang lain-lain kayaknya Linktree itu yang awal-awal deh. Baru ada bio.link ya, bio.link lah, apalah segala macam tuh muncul-muncul. Atau mungkin aku kebetulan aja baru tahunya, pertama kali tahunya Linktree. Nah, gitu sih. Kalau udah nggak ada pertanyaan, lanjut ke ini nih. LinkedIn. Nah, ini yang agak-agak mungkin agak lama sekarang jam berapa? Oh, udah jam 9. 15 menit deh. Nah, ada pertanyaan nggak untuk Linktree sama Maska? Belum ya? Oke, lanjut ya. Ini aku izin ya LinkedIn-nya aku pakai apps. Karena males login lagi. Aku pakai LinkedIn apps.
Intinya nggak beda jauh, cuma pas ngedownload buat PDF-nya kayaknya di sini nggak bisa ya. Nah, oke. Sekalian ngecek. Nah, ini kan LinkedIn, udah pada punya LinkedIn belum? Udah, Kak. Ada, Mbak. Fasya kan udah. Kalau Mbak Mariani? Ada, tapi aku udah lama banget nggak buka, mungkin sekitar 4 tahunan ya, atau lebih gitu. Fasya apa sih? Fariza Fasya atau Fasya Fariza? Fariza Fasya, Kak. Oh, Fasya. Iya, Ini yang ya. atas, Kak. Belum connect ya? Connect, Kak. Oke. Nah, oke. Ini kayaknya belum dimaksimalin nih. Belum Tunggu. dibuka aja itu, Kak. Oh, udah, Ding. Oke. Profilnya aku belum bisa lihat soalnya. Oh, kali karena belum di-approve ya. Nanti kalau udah di-approve baru. Ya udah, apa namanya? Oke, simple. Kalau tadi Mbak Mariani apa? Biar sekalian tak add. Lupa apa ya? Mariani Burhan kayaknya. Mariani Burhan. Yang mana nih, ada 2, coba cek dulu. Ini, Nah, ini. bukan? Ya. Udah. Kayaknya belum ada isinya deh. Tapi ini United States sengaja. Oh, enggak ya. Belum aku edit kayaknya, Mbak. Itu apa? Ini beda kali ya. Ini kok ininya oh, ini Indonesia. Oh, ini itunya people orang lain, sorry. Ini berarti Mbak ya? Bener? Ya. Ya udah aku konekin. Nah, oke. Jadi LinkedIn ini mulai dari perusahaan apa ya? UMKM sampai corporate semuanya sekarang rata-rata gunain LinkedIn. Gitu. Jadi kalau misalnya mau cari kerjaan, cari karyawan maupun memperluas networking, gunakanlah LinkedIn. Dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal lain termasuk maksimalin online shop atau ningkatin brand awareness. Itu ada yang bocor ya? Bisa dimatiin dulu, di mute dulu. Nah, ini aku ngasih contoh yang simple ya. Waktu itu aku freelance di sini di Dewan Syam and Partner dulu, tak bikinin ininya mulai dari pagesnya. Nah, ini ya itu. Maaf, sorry. Kayaknya itu ada yang pasti aku mute ya, bentar ya. Ini gimana cara mute ya? Nah, biar nggak masuk suaranya. Nah, ini apa namanya di sini ya iya, kok bisa ntar bikin pages buat online shop kakak-kakak. Nah, Mbak. Ini jadi biar mudah dicari dan bisa buat brand awareness ya. Kayak gitu. Nah, aku dulu sempat bikinnya yang simple aja sih ini buat cuma overview-nya apa, tipenya apa, kan ada tuh jelas kayak gitu. Nah, terus teman-teman yang kerja di situ diminta untuk pas di kerjaannya dibilang ke sini ke Dewan Syam and Partners and Law Firm. Jadi ini yang 5 orang ini di misalnya contohnya salah satu ya aku klik. Nah, di sininya di about-nya di about sama di mana sih? Experience-nya. Nah, di experience-nya ada. Jadi biar nge-link ke pages utama corporate atau kalau online shop ya kayak gitu. Kalau aku sendiri, ini kan kalau contoh yang law firm atau apa ya yang pernah aku support. Nah, ini kalau terus ya itu kok bisa ntar ada kalau belum ada tenaga yang support ya paling sendiri ya ngupload konten sesuai apa ya kayak tadi kayak mirip sosial media segala yang lainnya.
dijadwalin aja kapan-kapan aja, terus intinya postingan yang mensupport produk atau itu kali ini waktu itu aku ngupload ininya deh about us-nya, tapi kenapa formatnya kayak gini karena mobile lebih diutamain waktu itu, jadi portfolio apa namanya kayak company profile-nya bikin yang simple kayak gini aja kayak gitu. Nah terus apa lagi ya, kan itu ya, jadi enaknya di LinkedIn ketika kita bikin pages ya itu orang-orang yang kerja di situ juga mensupport terlink sama tempat kita bekerjanya kayak gitu, atau kita punya usaha segala macam itu. Ini kalau bahkan ya ini perusahaan yang besar juga, nah tuh ada bener-bener yang mereka aware pentingnya ada pages di sini, di mana namanya, di LinkedIn. Jadi sebenarnya kalau dimaksimalkan bisa sangat mendukung ini apa ya, brand atau online shop. Nah gitu. Kalau aku sendiri, nah ini kan dari tadi ngomongin yang orang ataupun portfolio aku sendiri itu ya. Aku sendiri bentar sekalian ngecek apa nih. Oh Fariza. Udah tunggu intermezzo. Udah bisa ngeliat belum yang Fasya nih? Sing. Oh ya, aku di LinkedIn dikit loh. Maksudnya nggak kayak di Facebook. Temennya lebih banyak di Facebook, kok di LinkedIn aku selektif. Jadi cuma 500-an kok nggak salah deh. Nggak kayak di Facebook atau Instagram approve aja kadang-kadang. Kalau di LinkedIn agak-agak mikir. Ini tadi yang itu mana ya? Nah ini aku nyoba bikin yang My Artwork gitu, bikin pages ya kayak tadi. Tapi ini belum aku, jujur aja belum aku sempet, mungkin bulan-bulan ini tahun ini baru sempet dikerjain yang benar-benar niat kayak kerjaan freelance tadi. Nah, tadi jadi maksudnya aku nunjukin ini, jadi kalau misalnya punya produk nih kakak-kakak, bikin aja pagesnya, nggak susah kok, tinggal ntar ada fiturnya, pages brandnya, kayak gitu. Terakhir aku kapan nih? 4 bulan yang lalu ya update. Aduh. Nah, ya tapi update-nya sesuai, jangan yang personal sih, kok bisa sesuai dengan misalnya brandnya apa gitu, hijab ya udah hijab aja yang di itu. Jadi jangan yang tidak terkait itu di posting. Nah ini enaknya ada analitiknya ya, analitiknya dan activity-nya ini belum tak ini. Tapi kalau emang benar-benar di develop sih, ini followernya baru 2 karena gue nggak terlalu, belum sempet ngerjain apa concern di sini gitu. Ini ada analytical-nya juga. Nah itu. Oke, udah ya. Pertama yaitu untuk mendukung online shop, kalau bisa bikin pages terkait dengan brand kakak-kakak, mbak-mbak gitu. Terus yang kedua, itu pertama atau kedua ya, rapihin ini dulu, rapihin profil. Coba tadi kan baru temenan ya sama Fasya ya. Udah bisa ngeliat belum ya? Oh ini kayaknya belum dimaksimalin juga nih kayaknya nih. Iya belum ya. Profilnya mana sih? Aku mau ngeliat profil padahal. Oh ini dia view. Iya. Oh ya, simple mau nginfoin. Jadi kalau profilnya lengkap sama detail, bukan hal yang mustahil tiba-tiba dapat tawaran kerjaan. Jadi contoh ya, dulu tuh pas 2021 aku tapi waktu itu udah nge-apply, udah nge-approve jadi dosen sih, jadi nggak aku ambil. Nggak sengaja apa namanya. Jadi
rekrutmen ada HR yang lihat ini apa namanya notification, lihat profil, terus ya udah ditawarin kerjaan gitu. Tapi waktu itu aku udah udah nge-apply jadi dosen. Masih ada nggak ya arsipnya? Tunggu ads. Coba ya. Zenius. Bisa nggak dia langsung? Nah. Tuh. Tiba-tiba. Tuh. Yaitu. LinkedIn bisa kayak kita nggak nyari kerjaannya nyari kita, bisa kayak gitu. Kayak gini kan. Tiba-tiba ada tawaran dari LinkedIn, dari Zenius. Gitu. Tapi waktu itu aku cuma sampai sebagai community manager, nggak cuma wawancara sampai online doang. Wawancara online terus bilang jadi dosen, jadi nggak jadi diterusin. Waktu itu mereka minta ada rekomendasi nggak siapa gitu. Tapi waktu itu aku cuma ngerekomendasin guru. Aku nggak ada stok atau referen teman yang sebaiknya direkomendasikan siapa. Nah kayak gitu. Jadi sekarang banyak yang gunain LinkedIn buat nyari karyawan maupun ya kalau nyari kerjaan ya sama networking. Nah, ini masih terhubung kan ya? Share screen. Tunggu. Cek. Oke. Gue sekarang suka ngecekin karena takutnya tiba-tiba kayak kemarin ke-mute. Nah, terus about-nya sebaiknya dimaksimalkan sih. Kalau aku waktu itu pernah ikut kelas, jadi ada Harvard kok nggak salah, adain yang kelas online tapi tentang jokes, jadi makanya diselipin jokes sedikit kan di awal tuh. Jadi profilnya nggak begitu serius, tapi ya ada ya sisi manusiawinya juga sih, walaupun yang lain-lain pada serius ya kayak gitu. Jadi aku cuma nulis apa adanya aja yang emang jadi bidang passion, terus abis itu hobinya apa, sama biasanya aktivitasnya apa sih kebanyakan gitu. Tapi ini yang mau diinfoin link, bukan link, peran di profil nih ada yang bilang kau bisa, waktu itu pelatihan apa ya lupa, kau bisa outstanding dalam arti agak beda gitu. Ada yang mungkin boleh sih, nggak apa-apa misalnya ngasih deskripsinya graphic designer atau apa segala macam, tapi kok bisa di awal itu yang agak beda. Contoh ya, kalau yang di luar negeri ada beberapa nanti. Kalau misalnya yang di Indonesia misalnya kayak ini. Nah, Dipta teman juga, dia ngasih ininya deskripsinya di atas tuh, helping passionate yet overwhelmed leader. Jadi nggak perannya, tapi lebih ke apa yang mau di-deliver kayak gitu. Oh ya, ini fungsinya ntar ini buat personal masing-masing, nanti baru nge-link ke pages ini ya, pages usahanya atau online shopnya gitu. Ini padahal beliau nih kerja di perusahaan minyak, masih nggak ya? Coba gue cek. Datang. Ini pernah jadi pernah ikut ngobrol dadakan juga, jadi tamuku di ngobrol dadakan. Nah, padahal nih kerjaannya di sini, tapi nggak bilang pernah di Medco, pernah dia, tapi nggak bilang di sininya, di deskripsi yang cuma dikit itu, yang kan kalau misalnya kita ntar di mana namanya di newsfeed muncul tuh, nggak bilang kerja di mananya, nggak, tapi lebih ke apa yang ditawarkan. Walaupun boleh aja kayak yang lainnya kan masih infonya tentang spesialisnya, bisa jadi bisa buat
spesialisnya bisa buat apa sih yang bikin beda di kau dengan yang lainnya, kayak gitu. Jadi itu pilihan sih sebenarnya. Tapi ada beberapa yang biar apa ya, kan ketika kita ketika kita di newsfeed kan banyak nih orang-orang. Nah, bisa dengan menuliskan, karena kan kelihatan cuma kecil kan tuh dikit PhD student atau apa gitu kan. Nah, bisa dengan menuliskan itunya perannya saat ini, atau ya kayak tadi apa yang di deliver yang bikin beda dengan yang lainnya kayak gitu. Ini managing director udah biasa gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu orang kadang-kadang malah agak tertarik, ini emang apa sih? Nah, baru ngeklik yang lain-lain. Kalau aku itu jadi ada beberapa metode sih buat deskripsi singkat. Kayak Simon Sinek, ini paling udah pada tahu nih, Simon Sinek sebagai author kayak gitu. Jadi ada beberapa model bentuk mendeskripsikan di atas itu ngaruh juga sih, kayak gitu. Tapi umumnya memang peran ya. Terus misalnya kalau misalnya punya online shop ya udah founder atau owner, nah kayak gitu juga bisa. Itu dari hal yang kecil deskripsi ya. Gue mau ke profil mana deh? Tadi gue nggak bisa ke profil. Oh, ya. Terus abis itu aku agak ngegabungin keduanya sih. Connector the dots ya kan jarang kan orang tahu apa sih, tapi intinya melingkan yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya itu lebih ke aku arahin kayak itu founder jualan yang tadi itu, sama ya beberapa komunitas kayak gitu. Terus nanti ya itu kita gunain hashtagnya, jangan lupa. Hashtagnya apa? Kalau misalnya emang tujuannya lebih ke online shop ya udah mengarah ke online shopnya itu misalnya apa? Karena jualannya hijab ya udah hijab atau apa apparel ya, Muslim apparel gitu. Terus ini ya nunjukin dikit yang creator tool. Kalau kita milih creator tool, setelah masukinnya itu topik-topik yang terkait dengan diri kita. Jadi maksudnya ini sekalian mensondikan kalau personal branding di halaman profil itu bisa mendukung di halaman pages-nya nanti, pages yang kita buat terkait online shop. Nah, kalau misalnya kalau kita milih creator tools, ntar ada ini akses ini nih. Tapi itu biasa di review dulu ya. LinkedIn Live, audio event, newsletter, follow link. Aku baru menggunakan sih yang newsletter. Kalau misalnya audio event sama LinkedIn belum pede. Karena kebanyakan kan kalau di LinkedIn itu nggak cuma lokal ya, tapi global. Jadi ntar kalaupun kapan-kapan live atau bikin podcast audio event, latihan dulu kali Inggrisnya, bahasa Inggris ya, atau mau trial sekali-sekali pakai bahasa Indonesia, nggak tahu juga sih, belum kepikiran. Selama ini sih cuma gunain newsletter aja itu. Ini kayaknya udah tahu ya, profil, search appearance. Nah ini aku agak suka sama fasilitas search appearance, jadi tahu langsung kan job title ya siapa sih yang ngeliatin gitu. Profil, nah kayak gini. Mungkin ini udah pada tahu ya kalau yang suka gunain LinkedIn. Oh iya, kalau yang di fitur web browser ini kalau nggak salah ada fitur di atas tuh sebelah kanan, tinggal kau mau download jadi PDF, CV resume bisa. Tapi memang sebaiknya sih bikin sendiri ya CV atau resume, jangan yang dari LinkedIn. Kecuali kalau misalnya buat umum doang sih. Aku rada-rada malas waktu kemarin, jadi kalau ditanya minta CV atau resume-nya ya udah buka aja LinkedIn, download dari situ. Atau enggak aku yang ngedownloadin, padahal ya kan tiap perusahaan beda-beda ya arahnya. Kalau misalnya nge-apply-nya copywriting ya sebaiknya CV atau
resumenya mengarah-ngarah ke copywriting, nge-apply desainer juga desainer, kecuali yang emang bidangnya dari dulu sama ya. Terus abis itu kecuali kalau bikin resume buat jadi narasumber, nah itu mungkin bisa ringkas dari yang LinkedIn. Nah, aku sendiri gunain LinkedIn itu buat arsip rekam jejak sih. Jadi tahun ini ngapain aja selain experience kayak gini ya. Pendidikan ya biasalah itu. Nah, ini yang aku sering gunain buat arsip rekam jejak. Tahun ini ikut sertifikasi atau sertifikat apa kelas apa dah. Tapi kalau yang diinisiasi sendiri jarang sih aku masukin, paling akhir tahun baru dimasukin. Misalnya bikin event apa, watch kayak kemarin gitu-gitu. Jarang aku masukin, pas akhir tahun baru aku masukin. Nah kayak gini. Jadi kalau ditanya kadang-kadang kalau apply kayak kemarin atau apa tuh, sertifikat yang mendukung, gue bingung kadang-kadang. Pas kan ada tuh suruh ngupload sertifikat yang mendukung, karena aku jadi pas 2021, 2022 yang pas COVID ya, banget itu sering ikutan kelas online. Jadi dikumpulin aja di sini. Jadi kalau sekarang kalau mau ngeliat, gue pernah ikut apa aja, tinggal lihat di sini aja. Tapi ya itu memang kemarin teman yang HR nyaranin, bukan HR, sering rekrut karyawan, jangan suruh ngelihat LinkedIn doang dong, itu dikategoriin. Kalau misalnya ya tadi, misalnya nge-apply-nya copywriting ya yang disertain sertifikatnya yang terkait copywriting aja. Kalau desain, karena aku rada-rada nyampur ya. Ada IT juga. Nah, ini aku saranin teman-teman ikut kelas online-nya LinkedIn. Tapi ya itu, biasanya free trial-nya itu cuma sebulan. Jadi sebelum sebulan kalau nggak mau kena charge, di cancel. Aku waktu itu gunainnya itu ya, masalah Genius atau apa tuh, yang ada CVV di belakangnya gitu, kartu debit juga ada kan itu. Nah ini lumayan nih, waktu 2021 ngambil topik-topiknya yang emang aku suka ya, dan bukan suka juga sih, merasa kurang, harus belajar. Nah itu creativity, content marketing. Udemy juga ada. Tapi kalau Udemy nanti kalau ada yang tertarik, kelas-kelas online-nya itu dia sekarang modelnya yang gratisan itu dibatesin 1000 kuota awal gratis kayak gitu. Nah itu cepet-cepetan. Tapi di Telegram ada ininya, ada grup yang suka share misalnya ada info kelas ini dibuka gratis buat 1000 pertama. Nah biasanya aku taunya dari situ. Kalau mau tahu infonya nanti japri aja, invite ke grupnya, bukan aku yang bikin, ada orang luar kayaknya yang bikin kalau nggak salah, orang luar negeri. Nah terus, oh ya, kalau yang mau belajar IT bisa ikut itu Progate tapi dari Jepang. Indonesia udah ada itu ya afiliasinya. Ini cuma sedikit doang sih ikut. Sama apa lagi ya, Vocraft mungkin udah banyak yang tahu ya. Vocraft itu terkait dunia kreatif juga. Terus nih Vocraft, YouTube, Perempuan Maju Digital. Nah ini aku saranin buat teman-teman ikut nih, yang mau diinkubasi, karena kerjasama. Kalau yang pas zamanku 2021 ikut itu kerjasama sama Facebook, atau ntar kita lihat bentar webnya. Sekarang kerjasama sama siapa? Decoding lebih ke IT ya. Kalau Skill Academy mungkin udah pada tahu ya. Skill Academy. Nah, ini Future Learn. Sebaiknya ikut nih. Future Learn banyak kelas-kelasnya, terus dia ngasih itu gratisan, e-sertifikat kalau kita lulus. Biasanya sih alokasi 2 minggu, 3 minggu kelar kelasnya. Kalau kitanya rajin, bahkan bisa seminggu juga. Kadang kalau lagi pengen belajar banget, rajin seminggu tak kejar. Nah, terus mana lagi ya? Google juga ada nih, Google. Jadi sebenarnya buat ibu-ibu rumah tangga ataupun siapa aja sih, fresh graduate yang lagi nyari kerjaan atau yang lagi belum kerja sekarang itu, di era sekarang ya
kalau tahu infonya banyak kelas-kelas online yang ada yang gratis, ada yang berbayarnya, sebagian ada yang gratis, ada yang berbayar kayak gitu. Tapi kayak Future Learn itu gratis ya. Terus tadi mana lagi tuh? Kalau Skill Academy bayar. Academy juga ini ada yang gratis, ada yang berbayar kalau nggak salah. Di coding juga ada yang gratis, ada yang berbayar, dan metodenya ada beberapa. Yang satu emang per kelas, yang satu ada yang subscriber gitu. Oke, balik ke nah ini makanya kalau ada arsip sertifikasi ikut apa-apa taruh aja di sini. Ntar siapa tahu ya kayak tadi biarkan pekerjaan yang mencarimu, bukan kamu mencari kerjaan. Itu memungkinkan dengan ada LinkedIn. Terus project, nah ini project ya, ini waktu dulu masih di kantor lama, masih di Kominfo sih rata-rata. Teman-temannya siapa aja, nah ikut di pas kita submit, pernah bikin apa, di ini aja di mention, nanti bisa jadi mereka approve. Ditahu sama siapa pernah bekerja sama. Terus volunteer, ya biasalah volunteer juga. Karena volunteer ini agak penting, kenapa ya? Beberapa perusahaan itu mikirin ini sih, diaktif dalam komunitas atau segala macam itu jadi nilai plus. Tapi kalau misalnya kita ini kan bahasannya lebih ke online shop ya, mungkin bisa buat mendukung ini usahanya apa. Jadi paling 1 atau 2 aja juga cukup sih. Tapi kalau untuk personal branding ya volunteering ini bisa jadi nilai plus buat direkrut perusahaan gitu. Nah, skill ini lebih ini mirip kayak zaman-zaman Friendster ya. Tapi bedanya ini selain nanti kan ada di bawah skill testimonial ya. Ini lebih ke skill kita menurut teman-teman atau circle apa aja. Dan sekarang ada fitur baru ketika kayak tadi tuh ngisi yang pelatihan-pelatihan gitu, ada pilihannya masuk ke kategori apa. Nah ini makanya aku kan masukin ke training development, creative content, sama video production, karena kemarin baru beberapa hari yang lalu ngupdate yang training ini kan, mana tadi nih, kemarin ikut creative business coaching practitioner inkubator apa ya, TOT sama ini. Jadinya skillsnya sekarang fitur barunya yaitu kategori skillnya apa gitu. Nah ini di skill ini, kalau yang lain-lainnya yang bawa-bawa ini social media endorsement, nah itu menurut rekan-rekan di circle ya kita. Kalau aku kebetulan kebanyakan yaitu social media, web design, sama graphic design, copywriting, instructional design dikit ya. Jadi bukan kita yang menilai, tapi orang-orang yang di circle ya kita. Terus, nah ini recommendation mungkin udah pada tahu ya. Tinggal ini aja. Bisa minta testimonial mungkin ke mantan bos atau partnership. Nah, kalau untuk online bisnis atau online shop mungkin bisa minta tolong partnernya atau yang pernah nggunain produknya atau gimana gitu. Publication nih mungkin buat ini ya, buat akademisi, tapi praktisi juga sebagian. Ini aku pernah nulis berapa pas zaman-zaman masih kuliah, berapa paper lah. Ini kok ada honor and award, bahasa biasalah. Nah, ini kan kayak di Facebook maupun TikTok ada nggak sih? Facebook kayaknya yang ada grup-grupan ya. Di LinkedIn juga ada grup-grupan. Nah, ikutilah grup yang sesuai dengan passion atau bidang, atau ya kalau bisa linear sama itu ya, sama pages online shopnya ntar kayak gitu. Causesnya juga udah. Itu apalagi sih di profil udah kan kayak gitu. Sekarang masuk ke newsletter. Nanti cara ngebuatnya agak di belakang ya, baru aku kasih tauin, infoin. Newsletter itu
Newsletter sebenarnya kalau nggak salah bisa di sini langsung deh. Kok di search di post. Dokumen, template, job, service. Ini udah tahu ya fitur-fiturnya ya. Foto biasa, foto, video, template, celebrate, yaitu kalau misalnya ada baru pindah atau gimana. Ada prestasi, job udah. Nah, ini yang job sebenarnya bisa buat nyari kerjaan juga. Terus dokumen. Nah, kebanyakan nih kalau dokumen orang pada seringnya ngupload PDF atau PPT. Buat profil ya, atau buat pengetahuan sih. Itu template ya. Tapi kalau diperhatiin memang LinkedIn rata-rata yang di-share itu lebih ke knowledge sih atau layanan. Atau aktivitas kayak gitu. Kita masuk ke ini ya sekarang. Newsletter. Newsletter gimana munculnya ya? Ininya. Group event, ini manage pages. Lupa. Munculin newsletter di mana ya? Postingan. Oh ya, ini sekilas ya analytical bisa dilihat di sini. Tadi udah. Aku dari LinkedIn, dari Linktree aja. Lupa ininya apa namanya? Fasilitas newsletter di mana? Linktree Medina. Langsung. Nah, kalau ada fasilitas newsletter ini tadi ya salah satu fasilitas dari kalau kita ngaktifin creator tool. Nih kalau aku gunainnya buat nulis artikel sih yang rada-rada agak mikir apa namanya. Nah ini newsletternya kan bebas kita mau nge-settingnya kayak gimana. Aku bikinnya ini tujuan newsletternya buat ya itu lebih ke pola apa namanya buat pikir segala macam terkait dengan kreativitas, inovasi dan learning. Ini waktu itu baru bikin 5 ya. Oke. Ini mah itu profil. Mau lihat ininya mana ya? Wait. Oh, ini tadi langsung di sini. Di newsletter pokoknya ya ini ya bisa bikin tulisan. Nah, ini ya itu ketika bikin tulisan dipikirin aja mau di-insert brandnya di mana, di belakang kah atau di depan kah. Oh, ini aku waktu itu review apps, terus ada beberapa frame yang aku buat juga. Baru makanya di-insert di kan snapshotnya itu tentang itu. Nah, terus ujung-ujungnya sebenarnya ada tersirat tuh. Kalau mau gunain kode referral di paling bawah. Jadi gimana ininya apa ya? Ngemasnya aja sih. Kalau yang untuk brand waktu itu yang kok ini nggak bisa nunjukin ini ya semuanya. Nah, ini dah. Ini yang waktu itu masih freelance di tadi Legal Syariah Partner. Jadi bikin tulisan tapi ngambil sudut pandangnya sebagai aku yang bekerja di situ gitu. Jadi ya apa namanya diarahinnya nggak kayak mempromosikan banget perusahaan ya enggak atau usahanya atau online shop ya, tapi lebih ke kayak sharing biasa aja, agak semi formal ya, informal kayak gitu. Nah ini jadi kemasannya lebih ke karena aku suka pembelajaran, lebih ke apa sih yang aku dapat dari freelance di situ selama beberapa bulan itu, ya, kayak gitu. Tapi penerapannya lihat, aku insert juga yang tadi profilnya di sini, tuh kan yang tadi ada di halaman pagesnya Dewan Syam. Terus setiap
kata-kata yang terkait dengan itu nge-link. Jadi kalau misalnya Dewansyah and Partners tak klik, nah langsung ke webnya. Terus ini kayak arsip ngobrol dadakan juga ada langsung. Terus karena aku memposisikan sebagai yang kerja di situ waktu itu, ya udah apa sih yang dikerjain, bikin kayak game kuis kayak gitu kan, kayak gitu simpel. Terus abis itu bikin bikin infografik tentang murabaha itu apa. Nah ujung-ujungnya baru di bawah. Lebih ingin tahu lebih lanjut Dewansyah Madhava, tinggal klik ini. Jadi nggak langsung jor-joran ngepromosiin apa ya, tapi lebih kayak storytelling, kasih tauin itu apa gitu. Nah nanti tuh bisa sebenarnya, tapi nggak jadi acuan ya, pola kayak gitu bisa diterapin. Kalau yang lain, ini mungkin karena aku pakai ini ya, format apps. Jadi gue bingung ininya, mau ngeposting, barusan mau nunjukin ini sebenarnya cara ngeposting newsletter. Tapi fiturnya di sebelah mana? Barusan ngeliat nggak ada newsletter di postnya ini. Ternyata ada. Connection. Oh ya ini ya, bisa dipilih ya mau connection only, anyone. Enaknya sih kalau ini ada 4 dia. Pilihannya nggak kayak kalau di Facebook kan cuma beberapa ya. Tapi bisa deh sekarang banyak. Ini ada anyone and Twitter, connection only atau group. Bisa dikontrol sesuai yang kita mau. Iya ya, kok nggak ada ya? Gue nyari ini barusan yang buat ngupdate newsletter. Coba ke newsletter, creator made on newsletter. Oh ini ternyata buat newsletter gue baru tahu ada kebijakan baru ya, harus punya minimal 150 followers, terus more than 48 lebih dari 48 jam. Nih, terus ini berarti ternyata ada ininya, ada ada requirement-nya, bisa ngakses apa aja ini. Oke. Sekarang aku balik dulu ke newsletter. Oh ya, tadi lupa nginfoin, open to work juga bisa ya kalau misalnya lagi pengen nyari kerjaan. Location-nya di mana kayak gitu, diisi aja nih open to work. Kalau misalnya nyari karyawan juga bisa kayak gitu. Atau nyari partner bisnis. Tunggu, tadi kenapa harus jadi balik dari sini semuanya? Nah ini kayak gini juga aku itu ketika ada yang sebaiknya di-linkkan ke other link, ya udah di-insert aja. Tapi memang rata-rata konten buat artikel itu kalau nggak tips centric, cerita storytelling, sama apa lagi ya? Ini kalau yang buat di pages ini ya pribadi ya, bukan yang di pages online shop ya. Kalau di pages online shopnya memang atau perusahaan itu formal ya, tapi kalau di pages pribadi biasanya nggak langsung nginfoin brand apa nggak langsung naring gitu, tapi aku lebih banyak
cerita sih. Jadi cerita baru di-insert di tengah, di akhir. Kayak gitu. Ini dulu apa nih, YouTube ya buat ngobrol dadakan. Yang tadi yang ini, oh ya ini fungsinya apa nih, aku share ini. First bukuku Indonesia. Jadi waktu itu kan baru bikin yang komunitas buku. Nah ini bisa dikaitin kalau misalnya ntar online shop jualan apa, tentunya lagi ada event. Sebaiknya langsung ditulis di LinkedIn juga, bikin artikelnya yang link ke situ, ke profilnya apa, karena kan bisa di-insert nih, insert slide. Terus abis itu acaranya apa, mungkin launching hijab apa gitu kan. Terus ya biasalah nginfoin jalannya acara sama apa pesan-pesannya. Ini yang kemarin watch belum tak bikin ntar. Terus abis itu apa lagi ya, produknya. Kalau ini waktu itu bikin agenda workbook. Baru terakhir testimonialnya apa, kayak gitu. Fungsinya apa, newsletter juga bisa buat yaitu mensupport, mengenalkan brand awareness sih terhadap produknya kita gitu. Tunggu, ini aku lagi penasaran, nggak bisa masuk ke newsletter, mau nambahin gimana ya? Kok nggak bisa masuk sendiri? Sekalian mau nunjukin ini. Jadi kalau misalnya yang udah baca, nah ini dia di bawah, 33 impression view. Kita bisa ngemantau tuh siapa yang kebanyakan bacanya, founder kah atau siapa gitu. Terus kalau di newsletter itu juga kalau nggak salah bisa tahu siapa yang ini apa namanya, tunggu, wait, yang langganan newsletter kita. Gue lagi bingung ini kok nggak bisa ya. Aku mau ngecek itu sebenarnya barusan. Apa namanya yang langganan newsletter siapa aja kemarin, bisa waktu pas di personal branding. Tak klik yang mana ya? Oh, waktu itu dari web, baru ingat ini dari apps. Jadi bisa ngecek siapa yang ini apa namanya, akses. Coba sini. Jadi langsung lari ke apps mulu. Coba appsnya ditutup. Tetap lari ke apps. Sign in. Aduh, passwordnya lupa kan. Aku nggak loginnya nggak pakai ini soalnya sekarang Gmail, pakai Zoho. Waktu buat LinkedIn. Coba masih ingat nggak ya? Ntar kalau misalnya di share kayak gini kelihatan lagi itunya, apa namanya, passwordnya. Bentar aja. Tunggu. Oh iya, di profil juga bisa di setting ya, yang apa yang mau dilihat secara publik atau enggak. Ini aku nge-setting yang bisa dilihat secara publik cuma part-part ini aja. Nah, websitenya tadi kan udah bikin di Linktree, bisa di-insert ke sini atau mau yang di kartu CO terserah sih.
atau yang di Maske. Nah, itu bisa ntar di itu di coba Linktree. Nah, aku buka coba dari open in new tab. Jadi biar nggak ke aplikasi. Buka nggak ya? Ini malah super prof. Salah kan? Nah, dah. Kan. Tuh kan balik lagi ke sini. Oh. Ntar deh, insya Allah kalau ada waktu kosong aku udah nemu fitur ya. Kemarin sempat itu, jadi ya kita coba simulasi bikin itu ya, newsletter. Tapi memang kalau untuk newsletter ini ya minimal teman-teman harus punya tadi ya 150 follower. Kalau misalnya udah baru bisa gitu. Sama termasuk yang tadi tuh, yang segala macam terkait apa namanya, tadi apa sih, creator tools. Nanti di setting dulu ke creator mode on. Nah, ini kayak LinkedIn live audio event, ini ternyata aku baru ngecek minimal harus punya 150 follower. Itu sih. Nanti kalau misalnya udah itu, nah ini sebenarnya kalau dimanfaatkan banget bisa buat menunjang online shop ya, karena beberapa kali ada nih author atau penulis buku kayak yang tadi Simon Sinek atau si Brian ya, influencer itu gunain itu LinkedIn live buat sharing session itu. Itu aja kali ya dulu, ntar insya Allah kalau udah nemu kita kapan-kapan simulasi bikin newsletter sama pages. Kalau pages sebenarnya bisa sih sekarang kalau misalnya mau. Pages tinggal di mana ya? Akun preference kalau nggak salah ya. Bukan. Waktu itu bikinnya di. Gue sebenarnya tahu tentang kayak tadi itu bikin pages, bikin apa itu karena sering ngoprek aja sih. Maksudnya ngotak-ngatik fitur-fiturnya, terus nemu ternyata bisa bikin pages sendiri bisa ini. Nah, dari situ sih awalnya. Tunggu, aku lupa waktu itu ngeklik yang mana ya. My item, my learning, save post, artikel nih, enggak artikel yang di save. Pak. Activity, ini activity ini yang di post apa aja. Personal demographic. Ini belum pernah di-explore. Network. Ini ya kalau sampai niat bikin pages kayak gini. Personal, terus header, footer. Header sih, footer enggak itu. Terus apa lagi? Ini aku juga baru mau ngerapiin sih. Ini aku baru yang super prof aja, ini yang lain enggak ini. Paling itu dulu yang disampaikan, ntar kalau inget caranya yang bikin pages sama newsletter tak share deh next ya kapan gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini bisa bikin grup juga. Kenapa? Kalau belum siap, misalnya kita udah nulis nih di newsletter ya. Terus tapi kayaknya kita yakin nih mau dipublish, itu bisa di hold dulu ya. Bisa draft. Jadi nggak usah
Makanya nih aku bingung nih, kok tiba-tiba nggak bisa ya. Ini, oh ya, ini kalau bikin grup bisa ya. Kayak ini aku udah bikin grup, tapi belum aku invite-invitein. Grup forum belajar kreatif udah tak buatin pas kapan nih. Udah lama. Belum, ya jujur aja LinkedIn kalau yang ini jarang aku update yang komunitas, karena komunitas lebih banyak aku update-nya di Facebook sama di Instagram. Karena ini lebih ke profesional itu ya. Terus habis itu ya paling yang sering kadang-kadang aku sih lebih ke materi ya, kayak gini. Materi di newsfeed kalau dia menarik tak repost. Tapi yang terkait dengan bidang fokus, dan kadang-kadang kalau lagi niat ya itu bikin tulisan nih kayak ini ya, repost ini. Jadi LinkedIn cuma buat nge-repost nih, bedanya ROI, ROA apa. Terus tadi apa lagi yang ku repost? Nih, karena aku ikut grup ini, Learning, Education, and Training Professional Group. Ini kemarin ada konten yang menurutku menarik, secara visual maupun materi, tak repost. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngupdate apa-apa, nggak ngisi share apa-apa, ya biasanya aku repost aja. Dan rata-rata memang aku nge-repostnya cuma buat connection ya, nggak public, kecuali kayak kemarin ngadain event. Ini kayak gini. Ini konten menarik. Ini ininya loh, teasernya Mission Impossible. Unik aja, jarang-jarang. Nah terus ini ChatGPT, common leadership style. Ya karena aku suka visual notes, jadi biasanya tak share itu yang terkait, selain visual note suka dengan SDM, jadi itu. Nah ini kemarin Words sempat di share. Oh dari sini juga kita bisa ngeliat tuh. Oh baru ingat kalau misalnya for connection only nggak bisa ngeliat itu ternyata insight. Kemarin aku share ini Words ke connection only sih. Habis mikir kalau misalnya ntar ke siapa aja, tiba-tiba yang ikutan orang luar atau gimana, gue bingung. Kadang-kadang kayak gitu sih. Nah ini bisa nih, karena yang ini buat siapa aja waktu itu. Nah ketahuan kan postingan kita, demografiknya banyak kan, customer support 1, profesor 1 orang, content creator. Nah gitu, reactionnya berapa, impressionnya berapa. Kan agak itu salah satu kelebihannya sih. Jadi kita tahu perannya apa. Kalau kita ngeposting kayak gini. Kadang-kadang aja aku posting. Nah, ternyata yang ngelihat job title-nya video editor, education, head of design, copywriter. Bisa buat data buat next-nya kita ngeposting apa nih. Gitu. Jadi beberapa aku posting sih di sini. Tapi ya itu nggak semuanya tentang ibaratnya produk kita, nggak. Atau personal branding kita, nggak. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang menarik kayak tadi tuh, tak share. Nah ini juga kalau misalnya tiba-tiba udah ikut pelatihan ya, untuk beberapa emosi seperti Udemy, edX biasanya terintegrasi langsung sama LinkedIn. Makanya kan langsung tuh, ini belum aku masukin ini ke track record itu apa namanya, pelatihan, lupa. Kapan nih? 20 Februari, kadang-kadang aku sendiri lupa ikut pelatihannya kapan. Aduh, Fiverr-nya belum tak update lagi. Terus apa lagi nih? Ya Fiverr ya. Ini jualan konten. Ini kemarin-kemarin kebanyakan, aku juga udah lama nggak ngurusin LinkedIn. Tapi nah ini kalau ada yang menarik-narik kayak gini tak repost. Jadi repostnya kalau bisa sejalan dengan interest kita sih, atau bidang kita. Menurutku juga ini penting, teman-teman yang lain tahu, ya udah tak posting. Pas belum ngadain event, tadi tulisan. Oke.
Terus nah ini kayaknya waktu pas udah setahun yang lalu nih ada, yaitu karena masih nggak harus masih sih, maksudnya kadang-kadang pengen nge-repost dulu tempat freelance dulu, ya udah tak repost. Oh iya, kalau tadi di-update di mana? Di grup ya, di pages. Nah, di-repost sama personal, kok bisa sama personal ininya ya. Misalnya ntar brandnya apa tuh, tiba-tiba ada konten baru. Kalau bisa tiap orang yang kerja di situ atau beberapa mungkin tim promonya nge-repost konten tersebut. Kayak ini waktu itu repost tentang itu. Jadi saling mendukung antara personal LinkedIn-nya worker atau tim sama LinkedIn brand atau perusahaan atau online shop. Kayak gitu. Ini apa nih? Nah, jadi jujur aja aku kadang-kadang kalau misalnya lagi lupa teori atau acuan data, larinya ke LinkedIn keseringan. Kalau desain mungkin nyari inspirasi Pinterest salah satu ya, tapi kalau misalnya kayak nyari kayak gini nih TikTok, Instagram kayak gini kan, postingan ini dapetnya di LinkedIn. Tuh, sebagai kapan? Rata-rata audiensnya siapa? Nah, itu biasanya dapat infonya tuh dari LinkedIn. Misalnya Instagram tuh demografinya paling banyak age umur berapa gitu. Gitu. Itu aja sih. Ini hero musik waktu itu. Waktu itu sebelumnya soalnya ngobrol dadakan sama salah satu vokalisnya, masih ada arsipnya kalau mau lihat di Instagram. Jadi intinya yang mau disampaikan, semua tools itu jangan terpisah, maksudnya single message-nya atau suaranya sama gitu, bukan sama ya, saling ada benang merahnya lah. Misalnya di sosial media kayak gimana, di LinkedIn-nya gimana, terus tadi Linktree-nya juga, sama satu lagi webnya, kalau bisa sangat diharapkan, dan ya itu saling terkait. Dan memang intinya ujung-ujungnya konsepnya dulu dimatengin. Konsepnya ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke ini yang dulu kalau pernah ikut kelas Mize Class itu, brandnya mau apa nih, mau apa yang mau dikomunikasikan, terkait dengan, aku jadi buka lagi nih arsip yang dulu, mind mapping. Nah, ini dia. Itu yang lain-lain tuh kayak web, apalagi tadi sosial media, terus apalagi LinkedIn, semua tools saja sih. Intinya sih ini, nama brandnya apa, analisis SWOT-nya apa, segmen targetnya apa. Kalau udah ada selembar ini, udah jelas semuanya, udah jalan ke sana-sananya buat semua media nggak ribet. Jadi udah tahu, kayak bikin artikel juga udah kebayang gitu pertama kali apa yang diomongin, arah-arahnya kemana, karena acuannya satu ini aja. Terus juga semua visualisasi di semua sosial media itu juga pasti nggak beda-beda, maksudnya ada benang merahnya. Itu doang sih. Ini aku berusaha mensimplify buat biar kalau ini udah terisi, tinggal ditempel di mana atau di HP sendiri, jadi kemana-mana ingat. Terus habis itu kalau misalnya yang kemarin yang di pelatihan yang Woods ataupun yang lain ada, atau kartu CO itu bikin tools isian pertanyaan, itu biar memudahkan buat konten aja, dibanding, karena kadang-kadang kan kalau misalnya ketika udah masuk ke platformnya masih depan komputer, masih mikir apa ya,
Kayak tadi aku sendiri kan mikir, nulis apa ya ini ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah disiapin kontennya, nggak bingung lagi, udah tinggal masukin aja gitu. Aku utang infoin yang tentang newsletter sama bikin pages. Ntar aku lihat deh fiturnya sebelah mana itu yang diklik. Udah bikin lupa ngekliknya dari mana waktu itu. Newsletter sama pages itu kunci sih sebenarnya. Kalau buat online bisnis, kalau yang lain-lainnya bisa lah, buat personal branding juga bisa diutak-atik sendiri kan. Tinggal yang penting siapin datanya, udah disiapin data dulu kerjanya apa sama itu kan, sama udah ikut sertifikasi apa aja, banyak lah sekarang online. Dirapiin aja itu, nanti ya itu bisa jadi ntar LinkedIn-nya bekerja sendiri, bukan bekerja sendiri, kerjaan yang nyari kita. Atau klien, bisa jadi ada tawaran kerjasama, karena beberapa kali kayak gitu juga, tapi umumnya dari luar negeri sih. Karena mungkin karena connector the dots atau apa ya, jadi beberapa kali tuh aku juga ikut pelatihan itu sih waktu itu, Global Entrepreneurship dari Neso. Jadi kan pada tukar-tukarannya bukan tukar-tukaran Facebook kok di situ, tukar-tukaran LinkedIn. Nah itu beberapa mungkin mana ya, nih ada yang kayak gini tiba-tiba, tertarik nggak buat naikin seed funding. Dulu pas zaman masih suka ikut startup, inkubator startup kayak gitu. Jadi ya itu makanya kadang-kadang LinkedIn digunakan buat nggak cuma buat nyari kerja sama buat nyari karyawan, tapi juga buat networking, partneran bisnis dan segala macam. Tapi terkait dengan profesional ya. Dan ya karena mungkin itu tadi kenapa bisa mengkontak, karena dulu tuh pas tahun berapa ya, aku sendiri kadang-kadang lupa nih tahun berapa sih. Ini kan komunitas sama project, ini bikin kelas berbayar. Komunitas, campaign, freelance, jadi dosen bentar. Ini apa nih? Magang, beasiswa magang, apa lagi ya? Freelance nulis. Nah, ini dulu 2018-2019 aku emang di Wonderful Startup Academy, inkubator. Terus pas tahun berapa ya? Beberapa yang founder itu, nah itu ini nyoba kayak cikal bakal UMKM tapi belum diterusin. Sama waktu itu founder ini komunitas atau info tentang dunia kreatif, tapi sempat aku apply itu buat Backcraft Free Startup sama apa nih 1000
Mbak, ke mute, Mbak. Mbak, ke mute lagi, Mbak. Kan aneh kan? Halo, udah lama belum ke mute ya? 5 menit ada kayaknya. Tuh kan aneh kan, padahal aku nggak ngeklik mute loh. Kali ini emang apa ada yang iseng nge-remote. Jadi sih intinya gitu apa tadi sekilas aku tadi ngejelasin sekilas ini sih yang berbagi pengetahuan itu konsepnya apa dulu bikin startup, tapi sekarang masih sampai tahap ideation ya, belum implementation karena baru ketemu orang yang ngerti IT baru sekarang ini doang temen, tapi dia juga nggak tahu belum mau in charge atau enggak di nerusin ini atau enggak. Jadi intinya itu sih, jadi kan aku emang suka ngadain knowledge sharing ya di komunitas maupun sendiri. Nah, yang ngelihat permasalahannya biasanya kita gunain apps-nya kan beda-beda tuh buat pendaftaran, misalnya pakai loket.com atau enggak pakai apa namanya, Eventbrite. Terus tar evaluasi pakai Google Doc kayak gitu. Terus tar nyari narasumber sendiri. Biasanya yang menurut penyelenggara kan. Oke, terus topik juga gitu yang hype. Terus mikirnya itu kenapa nggak biarkan sistem yang bekerja maksudnya. Dan kayak yang tadi tuh buat daftar sama evaluasi dijadiin satu tempat aja gitu. Makanya kepikirannya buat bikin kayak semacam crowdsourcing gitu. Terus kalau yang fungsinya, jadi bisa yang login tuh bisa pesertanya, bisa narasumbernya sama penyelenggaranya. Jadi ntar tinggal nyari topiknya, lihat aja topik minggu ini yang hype, yang disukai apa, nah itu ntar yang diangkat jadi knowledge sharingnya. Terus narasumber yang kompeten, lihat dari yang udah nge-play yang mana, kayak gitu sih. Jadi waktu itu emang sempet niat mau bikin yang berbagi pengetahuan itu belum diterusin sih, ntar besok-besok kalau memungkinkan diterusin. Sekalian kemarin baru nanya-nanya ke teman yang ngerti IT itu bisa nggak bikin sistemnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya bisa, nah kapan-kapan baru diimplementasiin, mungkin dalam bentuk web dulu ya, web nggak langsung apps. Karena kok di startup tuh ada istilahnya MVP, minimum valuable product. Jadi mindsetnya harus diubah dari bikin apps baru dipromosiin, dijual, menjadi apa sih yang butuh, apa sih yang masyarakat butuhkan, baru kita bikin antara idealisme sendiri atau tim dengan kebutuhan masyarakat itu harus align gitu. Nah terus habis itu kalau dulu sih ikut kayak startup inkubator, nanti ya itu apa harus bikin proyeksi 5 tahun kayak gimana. Nah kayak gitu. Selain bikin ininya ya apa namanya promo strategi promo, karena kan kalau investor mikirnya ROI itu ya, return of investment, gimana ntar baliknya uangnya. Tapi kalau kemarin aku pernah ikut inkubator yang Islam itu, Arkam yang ngadain, itu mereka ada konsep ROA, return of akhirat. Makanya itu baru ya jadi nggak mikirin masalah itunya aja apa namanya profitnya aja, tapi lebih ada juga sebagian yang mungkin disisihkan buat itu ya apa namanya ROA-nya itu. Terus habis itu apa lagi ya, paling itu sih. Nah ini belum terrealisasi, kalau misalnya ada yang tertarik nah mungkin bisa kolaps. Tapi yang bisa sebagai hipster, jadi kalau di startup ada hustler, hipster, sama hacker. Tapi hacker di sini bukannya hacker yang negatif ya, lebih ke pengembang IT-nya. Kalau hipster desain biasanya, UX, UI designer, sama segala macam terkait desain. Sama hustler yang mikirin bisnisnya, apa namanya, collapse dan segala macam. Nah kalau aku sih mungkin lebih banyak ke hustler walaupun nge-backup hipster, tapi kalau untuk IT-nya nggak bisa maju, bisa yang biasa-biasa aja gitu. Nah, aku mau infoin juga satu nih. Ini aku kan tahu teman-teman pada suka online shop ya, punya usaha sendiri. Kok bisa ikutin ini tahun ini?
Kalau aku udah ikut tahun 2021 sih. Jadi nggak ikut lagi. Syukur-syukur bisa. Kalau tadi kan lebih ke startup, kalau ini lebih ke UMKM. Perempuan Maju Digital.id. Ini kayak inkubator juga. Support Meta loh, alias Facebook dan teman-temannya. Nah ini, jadi ntar modelnya ada kelas online insentif, presentasi, sama bisnis growth program. Nah, aku waktu itu sampai 10 besar aja sih. 10 besarnya itu udah sampai presentasi di salah satunya orang dari Metanya sendiri gitu. Nah, apa sih yang di presentasiin? Jadi kalau di kelas online-nya ntar dikasih materi terkait branding, marketing, desain segala macem. Terus nanti udah lolos nih, masuk ke kelas online insentif lebih spesifik lagi. Lolos lagi baru presentasi dan kalau misalnya bisa meyakinkan ya itu dapat dana marketing. Waktu itu 2021 aku cuma sampai 10 besar jadi cuma dapat berapa alhamdulillah sih nggak boleh cuma alhamdulillah dapat berapa dolar ya yang buat itunya ya buat dimanfaatin voucher buat Facebook Ads sama Instagram Ads tapi nggak aku manfaatin sampai expired karena waktu itu kendala teknis terus nanya sama timnya juga dia nggak tahu solve-nya harus nanya ke Facebooknya dan gue nggak punya channel waktu itu ke Facebooknya jadi nggak bisa vouchernya nggak bisa diterapin kenapa gitu nggak ngerti jadi ya udah nggak terlalu besar sih waktu itu karena cuma 10 besar berapa dolar ya $25 atau berapa nggak lebih kalau dirupiahin nggak lebih dari 300.000 sih ya udah jadi kalau nanti pengalaman sampai tahap presentasi itu ya itu akan ditanyakan strategi promonya apa terus habis itu sampai konten kalender kalau nggak salah ya konten kalendernya itu minggu ini mau posting apa segala macem selain awal-awal tanya positioning branding bikin produk ini bedanya dengan yang lain apa kayak gitulah terus habis itu proyeksi ada nggak ya kok nggak salah proyeksi ada tapi aku nggak ngerjain deh karena masih bingung karena proyeksi itu terkait dengan hitung-hitungan ya oh harga ini nentuin harganya berapa dan kenapa harganya segitu jadi apa yang kita sajikan di presentasi itu harus ada dasarnya lah intinya kayak gitu misalnya harga produknya kita jualnya berapa ya kenapa kayak gitu terus yang ngebedain produk kita dengan yang lain apa nah tapi memang ya itu karena ini kan bertahap ya semua materi itu akan kalau misalnya benar-benar dipelajarin ya udah dibekalin ketika yang kelas online sama intensifnya jadi ketika presentasi itu udah nggak kan mengkerucut tuh dari berapa banyak terus nanti terakhir cuma tinggal 10 besar nah 10-nya itu baru yang presentasi di hadapan para leader perempuan maju digital lah apa namanya tadi Meta lah gitu kalau mau daftar bisa nggak gue bukan ngepromosin karena alumni alumni aduh masih bisa ya coba ini bisa nih kapan sih ya agendanya tadi dulu udah ini ada WA-nya ntar bisa tanya aja deh dulu udah sampai tahap mana ini produknya hasil apa namanya ikut itu ini apa Maze Artwork and Craft itu tuh yang diikutkan buat tadi perempuan maju digital Instagram.com Oke, udah malam juga ya. Kayaknya cukup sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Lanjut aja nanti ya, Mbak.
Kalau nggak ada, kita mau sudahi. Karena barusan aku baru ngeliat jam, udah jam segini, 22:12. Kasihan udah pada mau istirahat. Ini ya, makanya aku tuliskan di situ top 10 perempuan maju digital 2020. Bukan masalah udah banyak yang gunain atau gimana-gimana, tapi lebih mereka nilainya waktu itu dari konsep, kalau nggak salah konsep sama tadi hasil presentasi itu. Walaupun aku urutan terakhir waktu itu kan 10 besar presentasi, urutan yang paling bawah itu juga iseng-iseng. Yang kalau yang cerita filateli waktu itu ikut yang BSM Bank Syariah Mandiri kerjasama sama IPB, aku masukin ke inkubatornya UMKM. Itu juga ternyata ada pemilihan berapa 5 besar di tiap kelas, jadi mereka ngebagi ke beberapa kelas. 2020 kalau nggak salah ya, cerita filateli. Tapi ini yang aku nggak terusin sekarang karena itu kok itu terkait dengan bisnisnya ayah, dan aku nggak ikut-ikutan lagi sekarang. Nah ini kapan nih? Oh, 2020 third rank in the class training coaching ya, pas itu event training and coaching UMKM yang diorganize oleh PT Prima Kelola IPB sama Bank Syariah Mandiri. Diikutin yang ini. Jadi kok yang tadi diikutin itu, jadi pas tahun itu lagi produktif, lagi rajin ikut-ikut inkubator, ya udah tak ikutin aja. Gitu deh. Nah ini jadi ya itu aku menjadikan LinkedIn itu jadi kayak sumber informasi kalau misalnya tiba-tiba lupa tahun berapa ya gue ini ya, misalnya ini magang digital marketing kapan. Nah udah ngecek LinkedIn, oh tahun segini, berapa bulan, karena ya minimal setahun, kadang-kadang update dua momen sih, pertengahan tahun sama akhir tahun di update LinkedIn-nya kayak gitu. Walaupun untuk yang usaha atau untuk jualan sama untuk karir aku belum update banget sih. Branding ya, cuma buat personal dulu aja gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku mau sudahi. Nggak ada ya? Ya, nggak ada, Mbak. Oke, makasih ya untuk kakak-kakak yang masih sabar sama menunggu sampai jam berapa nih? 22:15. Semoga apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Ntar setelah hari ini kalau misalnya mau ngebuat yang tadi 3 tuh, Linktree, terus satu lagi apa namanya? Mashka, nggak wajib sih, karena kan kalau udah buat kartu sewa ngapain juga ya buat milkshake itu. Terus sama satu lagi optimasi LinkedIn, silakan aja kalau perlu diskusi ya via online bisa disampaikan. Insya Allah bisa dibantu, selalu bisa ngebantu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.